Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah Bapak Panca, di mana anak-anak beliau sekolah di yayasan kami, di Yayasan Bina Anak Soleh Bias. Baik, kita akan bertemu dan insya Allah akan bertamu ke rumah Bapak Panca. Waduh, lupa belum pakai peci, nanti dikira yang datang bukan Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi udah deg-degan saya mau masuk karena isinya apa di dalam kita nggak ngerti, karena ini rumah yang sangat antik di tengah persawahan dan juga lahan yang begitu luas. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz. Nyampe juga. Gimana kabar? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Sehat, Ustaz sendiri. Saya tadi sudah perjalanan jauh dan saya lihat rumahnya begitu unik, sangat etnik. Iya, Ya Allah, ini isinya apa aja nih, Pak? Ini Pak Panca? ya kelangenan ayam, belum. Ya. Ini pokseh Hongkong ini, Ustaz. Oh iya. Dan ini sepasang ya? Iya, di sini jadi, alhamdulillah sepasang ya, Ustaz. memang seharusnya hak biologisnya diperhatikan. Karena kalau kita melihara bukan hanya hak fisik tapi juga hak psikologis. Apalagi di ruangan terbuka seperti ini, jadi tetap suasana alami, dia tidak merasa tersiksa. Iya, Ustaz. Ini apa saja nih, Pak? Ini ada untuk alarm ini, Ustaz. Oh, kalau angsa tamu datang biasanya teriak-teriak. Jam berapapun? Jam berapapun teriak-teriak. Kalau yang di sana apa? Di sana itu ada ayam ketawa, ada burung nuri, Ustadz. Aduh, kalau senyum saja itu dapat pahala, apalagi ketawa ya. Ayam aja bisa berpahala. Ini burung. Ini burung kakak tua ini, Ustaz. Kakak tua. Kakak itu selalu lebih tua, kalau enggak tua adik. Adik muda kalau kakak tua ya. Ini kebetulan sudah telur ini. Oh, sudah telur ya. Rumahnya sangat etnik dan luar biasa, dan begini membuat kita menjadi adem, tenang di hati. Dan ini fungsi rumah. Nah, nanti kita bicarakan banyak tentang fungsi rumah. Iya, Orang Islam itu harus punya 4 fungsi rumah. 1, membuat tenang, membuat kerasan sehingga anak, istri, dan 10 keluarga menjadi nyaman di dalamnya. Amin. Dan itulah rumah yang mensurgakan. Nah, ada fungsi-fungsi lain nanti kita akan bahas juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah siap sekali nih, masalah luar biasa. Dan inilah rumah. Mas, ini rumah itu di dalam Islam paling tidak harus mencerminkan 4 fungsi. Fungsi pertama, rumah dalam bahasa Arab itu adalah maskanah. Maskanah adalah tempat tinggal. Makanya orang Arab kalau tanya rumah itu aina taskun, di mana kamu bersakinah. Nyatanya kalau orang belum punya rumah, masih kontrak sana kontrak sini, dia belum sakinah. Iya, makanya kalau Pak Panca sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Iya, dari kantor pengen segera pulang, berarti dia sakinah di rumahnya. Di samping tentu bukan hanya tempat kerasan, tempat itu. Sebenarnya tempat kerasan itu nggak ada kaitannya dengan fasilitas. Karena banyak yang rumahnya punya kolam renang, rumahnya ada Bromptonnya, ada janda bolongnya, tapi dia tidak kerasan di rumah, berarti dia tidak berfungsi. Dan alhamdulillah rumah ini membuat betah, membuat kerasan. Amin. Yang kedua, jadi musola tempat untuk ibadah. Jadi kalau rumah nggak ada bacaan Qur'annya, rumah nggak ada wirid zikirnya, nggak ada doa, masuk aja nggak salam, sudah. Keluar sana ini rumah apa kandang ayam gitu. Meskipun ada ayamnya nggak masalah, tapi maksudnya ya gitu. Yang ketiga, rumah itu harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya anak-anak. Jadi mulai rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Rongga perut ya sandang, pangan, papan, ini masya Allah lengkap sekali, ini luar biasa. Kita agendakan sebulan 2 kali di sini. Wah, monggo siap. Yang kedua juga rongga kepala, yaitu bagaimana pendidikan anak. Dan lebih penting lagi adalah rongga dada. Maka fungsi yang keempat, rumah harus jadi madrasah. Nah, ini ngomong-ngomong madrasah ini, masya Allah luar biasa. Rumah harus bisa membuat orang itu berkembang secara keilmuan, karakter buildingnya,
di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu bukan hanya nilai-nilai kaitannya kesejahteraan saja, tetapi juga keilmuan dan juga ketakwaan. Bahasa sekarang pokoknya rongga kepala oke, rongga perut oke, yang paling penting rongga dada. Ya itu. Dan senang karena saya tadi sudah melihat di sana itu lapangan untuk memanah itu punya Mas Mada ya? Saya sewa, Ustaz. Sewa, tapi kan untuk kita nggak peduli. Yang penting bisa menikmati, nggak harus memiliki. Iya. Ya, hidup ini semuanya juga kita bukan milik kita, nanti juga kembali ke Allah kan. Ya, semuanya. Ya, alhamdulillah. Tapi kenapa Mas sampai memilih anak ada memanah segala macam? Tapi ngomong-ngomong, anaknya Mas Panda di mana? Tiga-tiganya dari awal itu dari bias semua, Ustaz. Dari TK, SD, SMP di bias, Ustaz. Alhamdulillah. Masuk bias juga melalui seleksi. Oh gitu. Benar-benar anaknya yang milih, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah di bias karakternya ya luar biasa. Alhamdulillah. Mudah diajak untuk ibadah. Alhamdulillah itu penting karena karir sehebat apapun mau orang itu nanti mau gaji berapa miliar kalau sudah tidak ada ibadahnya apa artinya? Maksud saya begini, kalau dalam hadisnya mohon maaf, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang baik di mata Allah itu bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang punya kedudukan, nggak penting. Artinya itu nomor sekian. Tetapi orang yang paham agama, paham itu bukan mengerti tetapi menjalankan. Nah, saya pikir itu jauh lebih susah dibanding apa yang lebih penting justru itu. Kalau mendidik orang pintar itu gampang, cuman pintar dan benar itu yang jadi saya. Kenapa sampai ada decision memilih bias waktu itu? Pertama jelas anak yang memilih. Kedua tidak secara langsung ketemu bias di Wirosaban dan penasaran. Ini sekolahan apa waktu masih pakai bis. Iya. Iya Ustaz. Bis kok buat sekolah gitu. Iya. Belum nggak waktu itu. Belum nggak. Lah yang kacau kan sekolahannya itu nggak ada AC-nya, sekolahannya itu kok sekolah alam cuma pakai bambu-bambu. Iya. Di tengah sawah. Anaknya. Cocoknya suasana seperti itu. Begitu masuk dia kerasan. Sudah. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kan anak kami yang pertama itu agak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan luar gitu. Nah, jadi memang mencari sekolahnya itu kami ikut sertakan. Patokan saya kalau anak saya merasa nyaman, oke, itu menjadi pertimbangan utama. Dan setelah waktu itu di bias yang Kaliurang di TK, begitu dia masuk, ada teman-teman menyapa dengan ramah, kemudian dia malah meminta untuk ditinggalkan gitu Ustaz. Nanti Bunda pulang dulu, nanti saya dijemput lagi. Itu udah poin. Tapi saya masih ragu-ragu karena kan full day nggih. Ya. Itu saya anak sekecil ini kok full day seperti apa gitu. Kemudian saya ajukan ke kepala sekolah untuk melihat kegiatan sehari di sekolah seperti apa dan diizinkan oleh Ustazah Ari waktu itu kepala sekolah TK Kaliurang. Dan di situ ada poin yang penting lagi bahwa di rumah itu di sekolah itu sama dengan saya mendidik anak, artinya semua melalui kebiasaan gitu Ustaz. Jadi itu poin penting. Jadi tidak serta-merta memerintah anak begitu, tapi melalui kebiasaan. Kebiasaan dan mengajak, jangan perintah. Itu dengar enggak kuping apa sungu, kuping apa tanduk ya. Kuping dengar enggak dengar. Terus anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV, berarti itu kan menyuruh bukan aja. Kedua tentang lingkungan. Artinya lingkungan pendidikan itu sebetulnya bukan hanya sekolah. Justru yang paling penting adalah rumah. Makanya rumah harus jadi madrasah. Itu harus matching. Tentu masyarakat, tapi sekarang cari masyarakat susah. Dari mana masyarakat yang educated? Tambah masjid sebetulnya. Jadi sekolah, kemudian rumah, masyarakat dan masjid. Masjid adalah tempat karakter building dan itu menjadi penting. Dan kenapa? Karena kadang-kadang justru anak itu tidak menjadi maju oleh faktor orang tuanya. Orang tua yang merasa gini padahal anaknya enjoy gitu. Anaknya enjoy, anaknya begitu lupa, dan itu menjadi poin. Terus terang di Yayasan Bina Anak Soleh kalau ada anak yang tidak enjoy di sekolah, malah saya tanya ini dilanjutkan apa enggak? Itu artinya walaupun sudah selesai jam 4 tapi dia dijemput tidak ingin segera pulang.
Nah, ingin main sana, main sini, karena kelasnya pun juga kadang-kadang di bawah pohon, kelasnya itu semuanya. Karena memang kita nggak punya fasilitas, ya artinya mau ber-AC ya memang kita nggak ada AC. Tapi memang, tapi selama ini enjoy. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, di Bias sendiri ada olahraga ekstrakurikuler memanah dan juga berenang. Kenapa pilihannya sampai memanah, Bu? Pertamanya memang dulu anaknya dulu Pak kalau yang memanah gitu. Jadi yang nomor 1 itu kan di SMP Bias. Memang ada ekskul, kemudian kok dia memutuskan untuk menseriusi. Jadi ada lomba diikutkan oleh pelatihnya di sekolah. Kemudian kok dia ingin meneruskan gitu ya. Meneruskan. Kemudian ya kita sebagai orang tua kita tanteng dulu istilahnya Kak orang tua. Beneran nggak? Karena untuk alat-alatnya ini tidak murah ngaten. Jadi kita tanteng dulu. Ini kalau serius, insya Allah orang tua akan mengada-adakan, artinya akan mengupayakan memfasilitasi. Kalau nggak serius ya, kenapa? Kalau memilih ya harus bertanggung jawab kan begitu. Jadi dia memantapkan, benar-benar sudah mantap, terus bapaknya memfasilitasi dengan memberikan alat panahnya. Dengan keseriusan itu, pengalaman yang sudah prestasi segala macam, apa yang sudah didapatkan dari? Iya, alhamdulillah Ustadz. Jadi kalau yang besar di SMP itu pernah juara di kota. Juara kota. Mana untuk kelas? Untuk under 16. Under 16 ya. Kemudian di waktu Solo. Itu mewakili sekolah. Opkot. Kemudian mewakili Perpani Kota karena menjadi atlet kota. Itu pernah juara di Sragen Open, di Solo Open. Kalau di Sragen indoor umum. Kebetulan berpasangan dengan atlet nasional juga, dan adiknya juga. Alhamdulillah. Bapak ibunya nggak ikut? Alhamdulillah menjadi official. Rumah kedua lapangan Ustaz. Official sama seksi konsumsi ya. Kalau adiknya yang emang masih SD, masih kita malah dari kecil kita orbitkan ke Jakarta, ke Bandung. U16 paling kecil sendiri, kalau di turnamen mesti kompetitornya SMA. Dan di underestimate, dianggap kecil, tapi alhamdulillah selalu naik podium Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan di Lembang. Bandung. Di NSBS Nurul Fikri, boarding school. Ya, sebenarnya bukan hanya masalah juara atau tidak juara, tapi bentuk partisipasi, bentuk bagaimana, kan yang penting adalah bagaimana kita sudah memfasilitasi dan juga bagaimana potensi itu dikembangkan. Karena itu memang tugas orang tua. Tapi di tengah-tengah kesibukan tadi klinik bangunan, itu maksudnya gimana klinik bangunan? Klinik bangunan itu branding kami yang melayani masyarakat secara luas terkait dengan segala macam problema. Kita insya Allah bisa ngasihkan solusi yang terbaik. Misalnya rumah bocor. Yang sering banyak dikerjakan sekarang apa? Jadi sebenarnya awalnya itu di perbaikan beton, kalau istilah umumnya perbaikan beton. Jadi ngasihkan solusi. Misalkan ada beton retak, kita injeksi, kita suntik Ustaz. Dan itu paling susah karena saya pernah mengalami netesnya di mana, bocornya di mana. Kadang-kadang kamar mandi itu, mohon maaf kamarnya di ujung sana, tapi kadang-kadang bocornya netesnya dari sini. Padahal nggak ada sumber air di sini. Betul. Dan itu bisa. Kalau itu nanti ada modifikasi semacam pelapisan kedap airnya Ustadz. Jadi nanti ada tes-tes tertentu. Saya awal-awal dulu sampai saya pindahkan, udah nggak dipakai aja toilet yang di atas, toiletnya ke bawah aja gitu. Alat ketemunya. Tapi by the way dulu latar belakang pendidikan di. Saya teknik mesin Ustadz. Teknik mesin apa hubungannya dengan bangunan dulunya? Jadi waktu itu kerja di perusahaan Semarang. Jadi pertama ya di permesinan, keluar masuk industri, menawarkan jasa perbaikan mesin. Cuman alhamdulillah dianggap berprestasi dan diseret
mau nggak mau masuk ke divisi baru, ke building. Ya mau nggak mau harus siap, dan cuman di ini aja kursus-kursus singkat di Jakarta, di Bandung, di apartemen, di jalan tol. Ya akhirnya alhamdulillah menemukan jalan di situ, Ustaz. Dan omset 10 juta, keluar 2 tahun 3 bulan omset 600 juta. Alhamdulillah. Cuman ya namanya ikut orang. Omset 600 juta juga masih kurang. Ya akhirnya ada yang mengajak untuk mandiri begitu, Ustaz. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau apa di website di apa yang ininya? FG sama IG ada klinik bangunan. FG klinik bangunan. Klinik bangunan. Tidak muncul nanti Pak Panca ya. Nggak ada klinik bangunan lain ya. Terus apa selain bocor-bocor apa misalnya? Pengerjaan bikinan baru juga. Karena permintaan pasar juga kita tidak bisa menolak, karena kita juga ada arsitek, juga ada orang sipil. Akhirnya permintaan pasar terkait dengan building baru, new building, membangun dari nol, kemudian renovasi bangunan, membuat studio, kolam renang, ya alhamdulillah bisa kita laksanakan, Ustaz. Alhamdulillah. Bahkan ada yang pesan burung pun dilayani. Burung. Karena bikin penangkaran segala. Kalaupun ada pieknya, paling kalau ada yang minta kita kasih, insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih. Tolong dicatat ya. Insya Allah. Ya, dan inilah pentingnya silaturahim, dan sekali lagi dengan silaturahim kita bertambah persaudaraan. Kita kenal Pak Panca dengan usahanya klinik bangunan. Ya, bangunan diklinikkan. Jadi ternyata ada bangunan yang sakit juga gitu ya. Rumah-rumah yang sakit. Ya, ada rumah yang hipertensi gitu, ada rumah yang gitu ya. Ada yang ngompol-ngompol. Ngompol-ngompol gitu sebenarnya itu. Nah, itu jadi yang kedua adalah waziyadatun ilm, kita bertambah ilmu. Iya. Kenyataannya orang yang senantiasa nggak pernah silaturahim itu pasti ilmunya kurang. Kalau saya dulu tetap di desa saya nggak akan jadi S1, S2, nggak bisa akan lulus. Nah, demikian juga Pak Panca. Kalau dulu pasti sekolahnya nggak mungkin di kampungnya sendiri. Nah, pasti harus keluar, dan itulah silaturahim. Yang lebih penting tafaruju hamin. Jadi orang itu disehatkan secara psikis. Orang-orang gila itu, mohon maaf ini ke atas sedikit dipakem, itu salah satunya orang nggak pernah silaturahmi, terhambat komunikasinya. Yang lebih penting lagi berkah rezeki kita. Nah, nyatanya saya dapat rezeki ini insya Allah gratis, masih membungkus nanti. Ya artinya berkah rezeki kita dan amalan surgawi. Amin. Nah, karena di surga tidak ada orang sholat, nggak ada puasa, tapi masih ada orang yang silaturahmi, dipanjangkan usianya. Amin. Nah, luar biasa. Inilah berkah silaturahim. Maka Nabi mengatakan layat hulul jannah mangkotil rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, kenapa kita harus hubungkan? Karena kita dulu satu rahim. Pak Panca, Bu Rita dengan saya itu kok diturut-turut satu rahim. Bapak ibunya beda, nanti simbahnya sama. Simbah beda, Mbah Cangga. Mbah Cangga beda, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebok posok, gantung subuh, jaran mati. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama orang pelaut. Ya kan, nenek moyang orang pelaut. Kalau beda, ketemu Adam dan Hawa. Nah, makanya kita diperlukan silaturahim. Dan makasih banget ini, Masya Allah, sudah lengkap segala ini. Ada Dangwo. Ini khas Jogja. Wedang Uwoh. Padahal Uwoh itu kan tempat untuk sampah ya ini. Wedang karena ini semuanya isinya sampah-sampah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah orang kalau nggak kebiasaan, makanya mendidik itu diperlukan kebiasaan. Orang kalau nggak biasa sholat itu berat. Tapi kalau udah biasa sholat, nggak sholat jadi beban. Mau tidur belum sholat isya, rasanya nggak nyaman. Gitu. Biasanya subuhnya pagi, subuhnya kesiangan, pasti nggak nyaman. Gitu. Keliru-keliru kenapa? Subuhnya kesiangan jam berapa? Jam 7. Nah, biasanya jam berapa? Setengah 7. Nah, itu wali yang nggak jelas ya. Itu walinya biasanya, kalau siswanya enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ya, begitu Mas Panca. Saya terima kasih sekali. Nanti kapan-kapan kita akan menimba ilmu kaitannya dengan keilmuannya Mas Panca yang tidak kita ketahui. Ada satu ganjalan dari saya ingin belajar memanah di tempatnya Mas Panca. Siap. Karena saya itu pintar manah tapi manah yang lain. Oke. Dan itu ajaran Rasulullah di mana Rasulullah mengajarkan untuk berenang, untuk memanah dan juga untuk berkuda. Iya. Nah, nanti sementara ini kita pengen lihat memanahnya baru nanti. Saya pernah berkuda tapi berkudanya sehari tapi pijitnya 3 minggu nggak selesai. Ibu mohon izin. Bunda, saya mau saya siapkan Ustadz. Siap ya. Saya ganti baju dulu Ustadz. Ya, mau nanah yang jarak terjauh ya. Siap. Ya. Sudah berapa lama Panca di sini? Di sini saya hampir 10 tahun. Oh, 10 tahun sudah warga ini. Suasana alam yang luar biasa, ini awet hidup dan amin. Di mana lingkungan masih segar dan beginilah sebenarnya lingkungan Islami itu betul-betul bagaimana memperhatikan alam yang tidak dirusak. Iya. Dan juga bagaimana posisi ya namanya air, tanah kan bagian dari yang harus dilestarikan ya dalam pengertian. Tidak boleh satu jengkal tanah pun tidak dimanfaatkan. Iya. Gitu. Jadi sampai Rasulullah itu dulu punya tanah di Tabuk karena terlalu jauh, itu akhirnya minta orang lain yang suruh ngerjain berbagi hasil, dan itu sebetulnya bukan orang Islam, justru orang Yahudi, orang yang betul-betul memang bukan orang Islam, tapi nggak apa-apa kerjasama dalam hal itu daripada karena terlalu jauh dari kampung para sahabat. Ya. Dan alhamdulillah ini lapangan, kita menuju ke lapangan memanah ya. Iya. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Ya. Wah ini alhamdulillah putra putri. Alhamdulillah. Putra putrinya Pak Panca. Putra putranya. Ini 3 putra ini. 3. Ya? 3 putra semua Ustadz. Ya. Ya ini memang anjuran Islami. Pertama, orang Islam itu diharapkan belajar untuk memanah, kaitannya dengan pertahanan, kaitannya dengan kesehatan, kaitannya juga dengan fokus. Ya. Karena orang Islam itu harus munadzamun fi usunihi, yaitu dia mengerjakan apa-apa secara fokus. Maka orang manah kalau nggak fokus pasti susah ya. Yeah. Sebagaimana orang kalau bepergian atau bersilaturahmi, paling tidak 5 manfaat itu kita dapatkan. Salah satunya adalah wajiadatun ilm. Kita harus bertambah ilmu kita. Hari ini banyak orang tidak tahu tentang ilmu yang sebetulnya Islam sangat menganjurkan, yaitu bagaimana olahraga memanah. Saya tidak tahu ini apa, kalau saya mending dikasih makanan bisa saya makan ya. Ini bedanya apa? Satu ini yang sana sini, ini kan agak beda. Yang ini apa Pak? Ya. Ya. Biasanya untuk pemula pakai ini Ustadz. Itu ini namanya busur standar bu atau standar nasional. Standar bu ya. Ya. Untuk jarak? Ini untuk jarak 50-70 bisa Ustaz. Oh, begitu. Tapi dalam turnamen biasanya hanya 30, 40, 50. Oh, 30. Untuk anak-anak hanya 5 atau 10, 15 meter saja. Oke, ya. Terus yang ini bedanya? Kalau ini namanya kompon bu. Boleh diangkat deh, saya di biar tahu. Kompon bu. Busur kompon. Dimana modernisasi ini. Coba ini biar kelihatan bedanya. Okay. Ini ada setting untuk matching apa? Kalau di setar untuk nyetem gitu apa gimana? Iya, kalau bidik itu ini namanya pip side ini Ustaz. Itu masuk ke mata. Nanti kalau ditarik segaris. Oh, ini ada kameranya sini. Ada lensanya. Kalau ditarik segaris dengan dot yang ada di lensa ini. Nah. Terus untuk itu supaya matchingnya dia bidiknya nanti persis di warna kuning. Ya. Gitu. Jadi itu untuk bidiknya. Untuk naruh aero anak panah ini namanya aerores. Ada Di sini yang ini Ustaz. Nah, itu aerores untuk meletakkan
Ini anak cuman panah. kayak gini ini pakai untuk itu ya? Iya, justru itu biar Kenapa lentur. nggak dipakai? Oh, kenapa dipakai lentur? Justru biar kena ini vanes Ya, bisa gerak-gerak. oke. Lebih luas kan Ustaz. Ini juga harus dipaskan biar dia tidak membentur. Orang membentur. Ini kan ada, oh ini yang dua ini. Gini Ustadz, ini harus posisinya seperti ini. Nggak Oh. boleh seperti ini. Ya, Ini ya, kena. ya. Harus seperti ini Ustadz. Nah kalau ini jadi kena tidak merubah arah ya? Iya. Oke. Tuh. Ya, kita coba kenakan kameramen. Ya. Oh, gitu ya. Nah, kalau yang ini LRS-nya di sebelah situ. Ini juga Oh. lentur Ustadz. Ya, tapi Lihat. ini Mbak Tita juga bisa mainkan semua ya? Bisa. Ya, ini aja. Ini berat Ustaz. Nah, terus terakhir yang ini buat apa? Ini untuk melihat teropong, untuk melihat hasil perkenaan. Kalau ininya sama, kalau busurnya sama dengan ini. Sama, busurnya Ini sama. lagi merek dan tipenya saja. Dan tariannya nanti juga lain-lain, tergantung pemanahnya. By the way, ini SOP standar harganya gimana Pak? Kalau Ini kalau komplit bisa sampai 80 Ustadz. 80 juta? Masya Allah. Untuk Hmm. J. Saya punya ini hadiah, Ya, cuman belum ada ininya. visir, Sama ininya juga belum ada. stabilizer. Ya, cuman tanpa aksesoris ini tidak ada, ini sudah ada, namanya Birbo. oh Birbo. Ya, ada divisi Birbo. Satu Jadi- lagi ada juga jemparingan yang duduk itu loh Ustaz. Yang jemparingan. Oh, oh beda ya? Beda. Jemparingan nggak bisa pakai ini? Beda. Nggak bisa. Oh. Kalau jemparingan bambu ya, Jemparingan eronya pakai bambu. ininya bulu. Bulu. Ya, ya. Kalau jemparingan nyaris Jemparingan juga dipakai untuk lomba kompetisi. hanya ini sementara masuk PON. Oke. Untuk internasional belum. Oke. Alhamdulillah ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Sekali lagi dengan silaturahmi panjang usia kita, berkah rezeki kita, Amin. bertambah persaudaraan kita, Amin. bahkan wa ma'isatin, perekonomian jadi baik, dan lebih penting lagi waziyadatun ilm, bertambah ilmu kita. Bahkan nanti akan kita lihat juga wa adabin, tahu adat, sopan santun, dan juga kita tahu budaya. Karena budaya bisa dilihat dari nanti bentuk rumah, bisa dilihat dari makanan yang ada. Kalau itu dikasih ketela, pasti itu bukan di luar negeri. Nah, gitu ya. Bisa, Kalau Ustaz. makanannya sagu pasti di mana, kalau makanannya pisang goreng tahu di mana, termasuk minumannya. Tidak mungkin nanti dikasih bir karena itu menunjukkan rumah orang Islam. Nah, Salah. nanti kita lihat, Salah. itulah pentingnya silaturahim, kita bisa melihat banyak ilmu yang kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga Iya, Mas Panca, Ustaz. banyak ilmu kita dapatkan, mudah-mudahan Amin. ini Insyaallah. memberikan kemanfaatan bagi siapa saja yang bisa menyaksikan tayangan kita. Amin. Oke. Kemana-mana. Mohon maaf, saya juga sangat pemula. Pemula ya. Ini Ustadz. Ya. Ya. Di mana nih posisinya? Ya. Sisi di sini. Oke. Di sini. Ya. Masukkan. Erores. Ya. Oh gini. Iya. Ya. 3 jari. 3 jari di. 3 jari tarik. 3 jari ini. Terus ininya? Ditarik. Ini. Enggak, ininya di. Udah. Gini aja. Sini aja. Iya. Iya. Ini enggak ditekan ya? Nggak usah. Ustadz. Langsung. Ini. Tarik. Terus. Sampai ke Iya, dagu. oke. Nah, ini betul fokus, tetapi juga kekuatan jari, kekuatan fokus mata, dan juga suasana hati. Karena Iya. kalau sedang marah pasti nggak kena. Betul. Nah, habis bertengkar sama istri pasti ini nggak bisa itu. Iya. Nah, Ustadz. yang kedua sebenarnya ada pelajaran kita bukan hanya manah, tapi juga suruh berenang. Berenang. Itu olahraga yang paling sempurna. Iya. Alhamdulillah di rumah saya juga bikin kolam renang, bukan apa-apa, satu untuk kebersamaan. Iya. Karena kalau kita di luar gini mau bertemu dengan anak istri kadang-kadang diganggu oleh handphone, diganggu itu. Tapi Iya, kalau kita di kolam berenang. renang kan nggak mungkin mainan Nggak handphone di bakalan kolam HP, renang. Ya, nah. satu. Kedua memang semua terolahraga kan. Iya. Dari pernapasan, dari ini lebih pada fokus. Iya. Bagaimana suasana hati ada di sini. Kalau ini fisik nih, Iya. fisik semua tergerak. Dan satu lagi berkuda.
berkuda lebih fisik lagi. Kadang-kadang saya pernah berkuda itu sehari, tapi pijitnya 3 minggu nggak selesai. Karena memang jarum semua. Iya, jarum semuanya. Ya. Kita coba. Jih, Ustadz. Nggak ada yang kena sama sekali. Lagi Ustadz. Ya. Ternyata tidak mudah ya, tidak semudah yang baik kekuatan, fokus, teknik. Iya, teknik ya. Ternyata tidak mudah bagi pemula. Ya. Gak 8 ya. Kita coba. Ya ini kena putihnya aja udah seneng. Ya. Kalau di turnamen mising ini Ustadz. Oh mising ya. Pas banget kan. Pas penghabisan. Iya. Tapi memang ya saya cari yang ini. Iya. Harusnya sini ya. Harusnya extend. Extend ya, luar biasa. Ini jarak berapa? Ini jarak 5 meter. 5 meter. Yang sini ini 10 meter. Terus kalau yang sana 40. Yang belakang sendiri 50. 50. Internasional 50. 50 itu dari mana? Dari shooting line. Shooting line sampai ke sana. Jih, itu 50 Nyampe meter. Ya? Nyampe. Luar biasa. Ya, kita coba sana dan yang lebih nyenang ini natural dan suasananya alami. Udara bebas masih segar, tidak ada polusi. Dan jauh dari keramaian. Dan ini awet hidup. Kita hidup lama di sini. Amin. Tambah ini bercocok tanam. Wah, Masya Allah. Pepaya, pisang, Ustaz. Ya, lengkap dari flora, fauna, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga suasana ada pohon kelapa, ada sawah, ada lengkap sudah. Iya, Alhamdulillah. Silaturahim ini luar biasa. Sebagaimana kita bahas tadi bahwa silaturahmi akan berkah rezeki, amin. Akan panjang usia, amin. Amalan surgawi, amin. Bebas tafarujuh, amin. Yang lebih penting lagi itu dengan silaturahmi kita disehatkan fisik, psikis dan rohani. Amin. Fisiknya kita tadi udah jalan dari rumah ke lapangan dan lumayan. Kemudian juga kita lihat bagaimana secara rohani itu fisik juga lebih ini karena banyak suguhan makanan bergizi dan juga rohani karena silaturahim itu amalan sampai surga. Di surga tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa, tidak ada orang zakat, tidak ada orang umroh haji, tapi masih ada orang silaturahmi. Maka hari ini alhamdulillah bertemu Mas Panca. Ini orang baik. Biasanya saya pesannya satu, orang sebaik Mas Panca jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya semuanya juga gitu. Ya. Baik, terima kasih sekali. Ini kunjungan yang sangat bermakna bagi saya. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita dunia sampai akhirat. Insyaallah, amin. Ya. Amin. Ya, dan ini nanti saya akan sering-sering kesini nih. Iya, monggo. Ustaz, terbuka. Iya. Ini luar biasa. Ini anak-anak panah gini. Iya. Ini beli di ini ya di toko khusus perlengkapan panah karena emang termasuk peralatan turnamen. Ini ada standarnya? Ada. Ada panjang pendeknya? Ada. Ada standarnya, ukurannya, besarnya, panjangnya. Itu ada semua, Ustaz. Alhamdulillah, makasih. Saya hari ini banyak pembelajaran, banyak hal yang kita dapatkan. Insyaallah. Mudah-mudahan ini kunjungan yang memberi makna dunia akhirat. Amin. Dan sampai Nabi mengatakan layat hulul jannah mangkoti urahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Terima kasih Mas Panca dan diterima dengan segenap keluarga dan anak cucu.